ribuan perangkat desa deklarasi Prabowo Gibran minggu kemarin langsung direspon oleh TPN Ganjar Mahfud akan dilaporkan kepada Bawaslu. Apakah hal ini merupakan penegakan hukum yang serius atau ini hanya kecemburuan saja, atau ya memang seperti ini yang harus ditegakkan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. TPN Ganjar Mahfud serius akan melaporkan para kepala desa, ribuan perangkat kepala desa, karena acara Desa Bersatu mendukung Prabowo Gibran. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya bagaimana yang terjadi dan seperti apa solusinya. Pertama kita baca di Detik, Muzani. Nah ini sekjen. Muzani bantah ada deklarasi dukungan Prabowo Gibran di Desa Bersatu. Hal ini sebagai lanjutan dari yang terjadi di Kompas, ribuan perangkat desa deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran hari ini. Jadi judulnya berbeda. Maksudnya satunya di Kompas mengatakan ada deklarasi, tapi sekjen Muzani itu tidak ada dukungan. Kemudian di Detik juga itu langsung TPN Ganjar Mahfud bakal laporkan acara Desa Bersatu ke Bawaslu. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Detik dan nanti di Kompas supaya nanti kita bisa melengkapi. TPN Ganjar Mahfud bakal laporkan acara Desa Bersatu ke Bawaslu. Jakarta, Direktur Hukum TPN Ganjar Mahfud, Roni Talapesi, menduga adanya deklarasi terhadap salah satu capres dalam acara Desa Bersatu kemarin. Roni mengatakan bakal melaporkan hal itu ke Badan Pengawas Pemilu RI Republik Indonesia. Kita sedang menginventarisir bukti-bukti yang ada di TPN. Hari ini juga kita sudah ada yang melaporkan kok, dan tim pemenangan nasional. Ini jadi serius. Roni mengatakan acara yang digelar di Indonesia Arena GBK Minggu itu bukan silaturahmi tetapi kampanye. Terlebih kata Roni, dalam acara itu pun ada deklarasi. Menurut Roni, dukungan perangkat desa itu jelas-jelas melanggar undang-undang pemilu. Langsung tuh, itu adalah melanggar undang-undang pemilu. Karena itu kata dia, Bawaslu tak perlu menunggu laporan masyarakat untuk menyelidiki dugaan pelanggaran tersebut. Ada dua aturan yang menegaskan netralitas, yakni Undang-Undang ASN dan Undang-Undang Pemilu. Sanksinya pun tegas terhadap ASN yang terbukti tidak netral, mulai dari ringan, sedang, dan berat hingga pidana. Harapannya Bawaslu bisa secara tegas dan imparsial dalam melaksanakan tugasnya. Senada dengan Roni, Sekjen Komite Independen Pemantau Pemilu KK Suminta menilai tindakan perangkat desa tersebut nekat. Menurutnya hal itu sudah cukup menjadi catatan tegas Bawaslu. Bawaslu harus turun tangan. Silaturahmi Nasional Desa Bersatu. Sebelumnya beberapa asosiasi perangkat desa dari seluruh Indonesia yang tergabung dalam nama Desa Bersatu melakukan silaturahmi nasional di Indonesia Arena GBK Jakarta Pusat. Mereka memberi sinyal dukungan kepada pasangan Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Ini ada sinyal. Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas ogah mengatakan pertemuan tersebut sebagai deklarasi dukungan kepada Prabowo Gibran. Hal tersebut karena aparat desa terikat dengan beberapa aturan yang ada.
ditanya baru tidak ada, tapi temanya adalah perangkat desa bersatu. Namun demikian, Asri Anas mengatakan pasangan Prabowo Gibran lah yang dirasa bisa mewujud keinginan para asosiasi perangkat desa dan seluruh Indonesia, mulai dari dana desa 5 miliar hingga memperbaiki kesejahteraan perangkat desa, kata Bawaslu. Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menyebut tak ada ajakan dalam acara Desa Bersatu di GBK. Diketahui Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka juga menghadiri acara silaturahmi organisasi perangkat desa tersebut. Kami yang jelas pada saat itu, ini pertanyaan teman-teman banyak loh, nggak ada Bawaslu. Kata siapa nggak ada? Ini videonya ada, kami ada di situ. Pertama di sana ada ajakan nggak, laporan dari pengawas yang ada tidak ada ajakan memilih. Oh, karena tidak ada ajakan memilih. Pecinta masyarakat negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Bagaimana menurut kalian, apakah itu termasuk kategori kampanye, melanggar tahapan yang ada, atau ya ini sebatas salah tafsir terhadap pasal curi start kampanye atau pelanggaran kampanye? Menurut analisis saya, pertama, bahwa pada kesempatan ini itu riskan. Capres, cawapres, masyarakat berkumpul untuk membicarakan 2024. Meskipun tanpa ada tema-tema yang misalkan mengajak untuk mencoblos, mengajak untuk bagaimana bersatu terhadap atau mendukung salah satu calon presiden atau calon legislatif. Jadi pada kesempatan ini sangat sensitif siapapun itu, yang pada awalnya itu biasa-biasa saja. Ketika sudah ada 3 calon presiden, 3 calon wakil presiden, maka semuanya menjadi sensitif, apalagi belum memasuki masa kampanye. Masa kampanye akan diberlakukan mulai 28 November nanti. Sangat sensitif. Kemudian yang kedua, ketika Pak Prabowo, atau dalam bahasanya ribuan perangkat desa deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran hari ini, apakah itu ada kalimat untuk meminta coblos atau hanya kiasan saja? Nah, di sini yang menjadi titik perdebatan antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat ataupun lawan politik yang ada. Kalau itu dilogikakan, maka menjadi atau terjadi perbedaan tafsir terkait dengan deklarasi dukungan tersebut. Misalkan ada kalimat deklarasi dukungan untuk calon presiden 1, calon presiden 2, calon presiden 3. Spesifik, tidak menyebut yang lain. Itu kalau menurut saya menjadi tema yang debatable, dan apa yang terjadi dalam, kalau hukum itu apa yang terjadi di legal formal itu menjadi utama, meskipun hal yang substansial bisa di luar legal formal. Kemudian yang kedua, perangkat desa seharusnya memang semua bebas, netral, tidak boleh tergabung atau bergabung dari salah satu tim. Bisa nggak kita penegakan hukum yang ada di negeri ini itu dilanjutkan, dilaksanakan, para perangkat desa atau perangkat desa, para penyelenggara pemilu, kemudian sebagaimana yang diucapkan, tidak berdramaturgi, yang ngomongnya A tetapi yang dilaksanakan misalkan sangat ekstrim, B ataupun C ataupun yang lain. Ribuan perangkat desa deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran hari ini menjadi pertanyaan besar, bahwa ini adalah
bagian dari pelanggaran. Akhirnya menunggu Bawaslu nanti bersikap apakah ini pelanggaran atau tidak Prabowo Gibran yang berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan yang ada. Memang salah satu kunci itu untuk dikatakan kampanye itu adalah ada visi misi, ada ajakan. Tetapi kalau tidak, itu terjadi perdebatan. Adapun terkait dengan perangkat desa yang deklarasi dengan tema yang seharusnya netral, kalau menurut saya memang ini harus dihindari. Siapapun akan melihat yang berbeda dengan cara pandangnya masing-masing, sehingga nanti akan dibuktikan kalau memang ini dirasa adalah pelanggaran, dibuktikan saja dalam proses sidang. Bagaimana hasilnya? Atau sebelum proses sidang sudah ada putus kemudian tidak mau melanjutkan, itu menjadi masalah besar lagi. Kemudian yang ketiga, apakah nanti akan berefek terhadap keberadaan Pak Prabowo? Tema ini, kalau menurut saya, kalau ini benar, serius, ditindaklanjuti, sangat mungkin, meskipun menang, bisa didiskualifikasi. Tetapi kalau tidak, maka ya aman-aman saja. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ribuan perangkat desa deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran hari ini. Menurut saya ini tidak usah diperpanjang untuk mengembangkan di daerah-daerah lain. Akan lebih baik kita memberikan atau menghadirkan sebuah solusi untuk kebuntuan yang terjadi di negeri ini, supaya ya clear, supaya perangkat desa yang deklarasi dukungan untuk Prabowo Gibran hari ini mungkin kemudian menyadari, oh iya ya salah, itu di regulasi itu tidak diperbolehkan. Meskipun itu sulit dilakukan. Semoga bermanfaat, menjadi referensi obrolan kita kali ini. Ketika ada TPN Ganjar Mahfud akan melaporkan dan Bawaslu mengatakan tidak ada pelanggaran karena tidak ada ajakan nyoblos ataupun ajakan yang lain. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.